Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas bagian mengenai orang Majus dari Timur, Matius 2. Di dua video terakhir kita sudah membahas mengenai Matius 2 ini. Dan di situ kita sudah mengaitkan temanya. Jadi tema tentang kerajaan, tema Matius itu kan kita bicara kemarin tentang kerajaan. Dan Matius 2 ini memulai ceritanya dengan adanya orang Majus dari Timur dan juga adanya Herodes. Dan ini adalah orang-orang dengan tema-tema kerajaan, sudah pasti. Orang Majus dari Timur adalah orang-orang yang terpandang, bangsawan, yang berasal dari Persia gitu ya, atau sekarang lebih kenal dengan nama Iran. Dan kemudian ternyata mereka juga memegang paham Zoroastrianisme. Nanti boleh dilihat juga dan boleh dicari juga di Google mengenai paham tersebut. Dan kita juga melihat bahwa mereka datang dan mereka waktu itu ketemu dengan Herodes gitu. Dan ternyata ada respon yang berbeda. Nah kemarin kita sudah mengaitkan tentang tema kerajaan gitu. Bahwa memang Matius sedang menekankan tema kerajaan, makanya hal-hal mengenai kerajaan-kerajaan ini pasti akan terus digaung-gaungkan oleh Matius. Tapi kita juga sekarang kita akan melihat kepada hal yang praktis dari Matius 2 ini, dan kita akan mencoba mempelajari tentang ciri orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat. Sekali lagi, ciri orang yang bertobat dan ciri orang yang tidak bertobat. Jadi kita bisa akan melihat dari penokohan cerita dari Matius 2 ini. Jadi kita akan melihat dua tokoh yang sangat besar di dalam cerita ini, yaitu Herodes itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat orang Majus dari Timur. Maka mari bersama-sama saya mau mengajak kita untuk membaca Matius 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang terakhir perikop pertama. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah boleh diambil Alkitabnya dan catatannya. Kalau mungkin sedang dalam perjalanan boleh didengar saja podcastnya. Atau mungkin boleh mengambil iPad dan lain sebagainya macam untuk mendukung pembelajaran kita sama-sama. Mari kita buka Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah kita akan mencoba melihat reaksi-reaksi dan tindakan-tindakan dari dua tokoh yang kita bahas, yaitu Herodes dan juga orang Majus dari Timur. Di sini kita melihat di ayat 3, Herodes ketika mendengar bahwa orang Majus dari Timur itu bilang, di mana raja itu? Herodes terkejut. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Betlehem tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas mereka. Di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan di situ ada kata-kata sangat bersukacitalah mereka. Dan kita lihat tadi di ayat 8 ada perkataan dari Herodes, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, kita melihat di sini ada dua tokoh, yaitu Herodes dan juga orang Majus dari Timur. Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi? Kita melihat
ada kabar yang sampai kepada orang Majus dari timur melalui bintang gitu ya. Jadi mereka sekarang pergi dari tanah mereka di daerah Persia, lalu pergi menuju ke Yerusalem. Dari Yerusalem mereka pergi ke Bethlehem. Tentu ini bukan perjalanan yang singkat, ini perjalanan yang panjang. Ditambah saat itu moda transportasi mungkin unta, keledai dan mungkin kuda gitu ya. Tapi kalau bawaan banyak sudah pasti biasanya akan membawa unta. Dan ini kan area-area tempat mereka berada ini adalah dengan iklim subtropis yang punya padang gurun gitu ya. Jadi mereka harus melintasi daerah-daerah yang gersang. Dan yang bertahan untuk bisa menghadapi situasi tersebut, satu-satunya binatang ya hanya unta sebenarnya. Nah jadi kalau kita melihat perjalanan yang dilakukan oleh orang Majus dari timur itu bukan perjalanan yang sederhana dan bukan perjalanan yang murah, bukan perjalanan yang sangat biasa-biasa saja. Ini perjalanan yang sangat jauh dan perjalanan yang sangat effort gitu ya, sangat berkorban. Mereka datang ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka tanya sama Herodes, di mana raja itu? Dan dalam bagian ini kita melihat sebuah sikap yang ditunjukkan daripada orang-orang Majus dari timur. Ini adalah sikap orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah. Sekali lagi ini adalah sikap hidup orang-orang yang dipanggil oleh Allah atau orang-orang yang sudah bertobat. Yaitu apa? Sikap hidup mereka bahwa mereka akan datang kepada Allah. Jadi mereka tidak peduli seberapa jauh, seberapa harus mereka menempuh kesusahan atau kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka akan menempuhnya oleh karena apa? Oleh karena mereka tahu mereka datang dipanggil oleh Tuhan dan mereka memahami bahwa orang-orang yang bertobat memahami bahwa mereka diajak untuk bertemu dengan Tuhan, diajak untuk menikmati dan melihat Tuhan. Itu yang orang Majus alami. Dan di saat itu apakah orang Majus itu datang tanpa membawa apa-apa? Kalau kita lihat ada persembahan. Seperti yang sudah saya bilang, orang Majus ini total jumlahnya bukan 3 orang, tapi banyak gitu ya. Bukan 3 orang tapi banyak. Dan kenapa bisa orang itu menyimpulkan 3 orang? Karena 3 jenis persembahan ini, emas, kemenyan, dan mur. Dan coba kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalkan pun ada yang berpikir bahwa oke, ini cuma 3 orang. Nah sekarang pertanyaannya, emas, kemenyan, dan mur yang mereka bawa itu berapa banyak sih kalau cuma 3 orang? Dan mereka kan mau mempersembahkan sesuatu kepada raja. Gak mungkin mereka tuh bawa dalam jumlah yang kecil, gak mungkin banget. Jadi kita harus ngerti sebuah tradisi di mana kalau orang itu mau kasih sesuatu sama raja itu pasti kasih yang terbaik, kasih yang termahal, kasih yang sangat banyak seperti itu. Nah itu yang terjadi. Jadi kita menyadari bahwa ternyata dari konteks kebudayaan saat itu aja. Jadi nggak mungkin ini cuma 3 orang, pasti banyak dan jumlah persembahannya pun bukan sedikit tapi sangat banyak ini persembahan ini. Dan ya sudah mereka jalan dengan rombongan dan kemudian kita lihat di ayat 10 setelah mereka ketemu dengan, di situ ada teks bilang seperti ini, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Sangat, ada kata sangat bersukacitalah mereka. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi orang atau bahkan bukan cuma ekspresi ya. Bahkan sikap hati dan juga segala macam yang terjadi kepada orang yang memang mengerti bahwa dia adalah orang yang dipanggil Tuhan. Orang yang diajak dan juga orang yang bertobat. Yaitu apa? Bersukacita. Jadi kita harus mengerti satu aspek ini sangat bersukacita. Itu adalah ciri daripada orang yang memang mengetahui dan menyadari kalau dia adalah orang yang memang dipanggil oleh Allah untuk menikmati Allah di dalam keseluruhan hidupnya. Jadi kita harus memahami ini. Kita harus memahami bahwa satu poin penting, bukti bahwa seseorang bertobat adalah mereka bersukacita ketika mereka ternyata adalah menyadari bahwa mereka dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Terus kita lihat apalagi mereka masuk kemudian sujud menyembah Dia. Ini bayi masih umur 2 tahun. Yesus itu ya, jadi di sini kemungkinan ini masih sekitar umur 2 tahun lah. Dan ini sekali lagi bukan di kandang, nih di rumah. Di situ ada ayat 11 kata-kata ke dalam rumah. Jadi ini bukan di kandang ya. Jadi Yesus gak di kandang terus-terusan gitu. Nah mereka ini menyembah.
Kemudian setelah menyembah baru dipersembahkan emas, kemenyan dan mur. Nah, ini juga menjadi ciri daripada pertobatan, yaitu adanya ibadah ya. Jadi ada kesukacitaan, ibadah dan juga ada persembahan. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah kaitan yang terus akan diulang gitu. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah sebuah kaitan yang akan terus diulang. Coba kalau kita baca nanti kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di situ ada kata-kata persembahkanlah tubuhmu gitu. Jadi setelah kita dan di ayat 1, pasal 1 dari kitab Roma sampai ke pasal 11 itu bicara tentang keselamatan. Nah, oleh karena nanti dimulai dengan kata oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu dan lain sebagainya macam. Jadi kita harus ngerti persembahan itu diberikan orang karena orang menyadari dia adalah orang yang sudah dipilih, dia bertobat, kemudian dia beribadah kepada Tuhan. Dan setiap kali kalau kita melihat konteks bangsa Israel, tidak pernah orang beribadah itu datang dengan tangan kosong. Sekali lagi, tidak pernah orang Israel datang beribadah dengan tangan kosong. Ini bukan orang Israel, bahkan mereka memberikan persembahan yang sangat baik. Apa buktinya? Apakah orang miskin di Israel juga harus mempersembahkan sesuatu ketika datang sama Tuhan? Harus. Ingat ini, orang miskin pun, orang yang tidak punya apa-apa pun, ya bukan tidak punya apa-apa, pasti punya. Tapi mereka harus bisa menyediakan persembahan. Mereka tentu tidak persembahannya bukan domba, tapi burung tekukur gitu. Atau burung apa gitu. Nah, ada syarat-syaratnya dan semua yang beribadah kepada Tuhan haruslah membawa persembahan. Dan itu adalah ciri di dalam bagian ini, kalau kita melihat kepada itu semua, konteks itu semua, maka kita menyadari bahwa orang Majus dari timur memang adalah orang yang diajak untuk melihat kepada Allah dan juga diajak untuk bisa menikmati Allah. Makanya mereka ketika melihat Yesus, mereka sukacita. Ketika mereka melihat kepada Yesus, mereka juga tidak tahan untuk menyembah Dia. Ketika mereka melihat Yesus, mereka juga mempersembahkan persembahan mereka yang sudah mereka siapkan. Kadang-kadang kan kalau orang Kristen persembahan disiapinnya tuh di hari H ketika mau persembahan di gereja. Nanti cari-cari di dompet isinya cuma 5.000 yang udah robek. Nah, itulah sebenarnya kalau kita mau belajar serius untuk melayani Tuhan, persembahan itu bukanlah sesuatu yang dicadangkan sebenarnya, atau sesuatu yang dipersiapkan, atau sesuatu yang ya udah seadanya aja gitu yang diberikan ketika kita mau datang ibadah. Terus ya udah cuma ada yang ada aja di kantong kita kasih. Enggak seperti itu. Makanya kita harus bisa dan berani untuk membudgetingkan gitu persembahan setiap bulan gitu. Misalnya ada 4 kali ibadah, dari 4 kali ibadah itu selama sebulan misalnya. Nah, kita hitung berapa persembahan yang mau kita berikan. Nah, makanya anggarkan setiap bulan ketika kita menerima gaji, anggarkan untuk persembahan. Kita mau sama-sama belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan memberikan sisa-sisa sebagai persembahanmu. Nah, itu yang pertama kita lihat. Nah, sekarang kita melihat Herodes. Herodes ngapain? Herodes di sini dia dibilang gini, dia di ayat 3 ada kata-kata terkejut. Dia kaget kok ada raja lain. Setelah itu di ayat 8, wah dia melakukan tipu muslihat. Bilang gini, kabarkan kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Ini yang juga sering terjadi ya kepada orang-orang gitu ya. Kamu aja deh ini nanti kalau nanti emang ini benar kamu diberkati Tuhan di gereja, maka saya baru mau ke gereja. Nah, ini adalah kalimat yang penuh dengan kemunafikan sebenarnya. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Kalau memang Herodes tahu, gini ya, kan si orang Majus ini udah kasih tahu nih sama Herodes, ini ada raja loh. Kalau memang Herodes merasa bahwa dia memang harus menyembah Tuhan, menyembah raja itu, ketika raja itu datang, dia harusnya segera meninggalkan singgasananya dan pergi kepada raja itu. Dan itu adalah tabiat-tabiat yang memang menjadi kebiasaan juga. Kalau kita misalnya kedatangan pemimpin negara atau pemimpin apapun lah di dalam hidup kita, emangnya kita bisa gitu, ya udah nanti aja lah. Dia misalnya datang gitu ke RT kita, dia mau ketemu warga gitu. Yang ada tuh dia tuh datang ke tempat yang dia tentukan, terus kita yang nyamperin dia kan gitu. Nah, makanya yang ini menjadi aneh. Kenapa? Ini adalah sebuah bentuk kepalsuan
Dari apa yang dinyatakan Herodes, dia tidak mau menyembah Tuhan, dia tidak mau menyembah Yesus. Yang mau dia lakukan adalah dia mau menyelidiki nih siapa nih Yesus ini. Dan dia mau melakukan sesuatu supaya singgasananya terjaga. Jadi Herodes membicarakan hal ini bukan dalam arti dia ingin menyembah Tuhan, tetapi dalam arti ia ingin menyelamatkan tahtanya supaya tidak direbut oleh siapapun. Sungguh sangat miris gitu ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah yang terjadi kepada manusia. Manusia ketika diberitakan firman, itu akan ada dua jenis manusia yang terjadi. Seperti orang Majus dari timur yang akan datang menyembah dia, bersukacita, kemudian mempersembahkan sesuatu. Atau seperti Herodes yang udah dengar kabar, tetap keras hati dan tidak mau menuruti. Ya nanti deh, gak deh gitu segala macam. Perhatikan sikap-sikap seperti itu. Nah makanya sekarang di dalam video ini saya cuma mau ngajak Bapak Ibu untuk refleksi bersama dengan saya. Saya juga merefleksi saya ada di mana. Jadi yang manakah kita? Apakah kita adalah seperti Herodes yang bermuslihat? Karena setiap kita ini sebenarnya kalau kita baca baik-baik ya Kejadian 3 ayat 5. Di situ tuh tipuannya iblis itu adalah kalau kita makan buah itu kita akan menjadi sama seperti Allah. Dan kadang-kadang tuh kita tuh seperti itu, kita sedang merasa kita adalah seperti Allah gitu. Gitu ya, kita tuh bermain-main dengan dosa dan menganggap bahwa Allah itu lebih rendah, lebih lemah atau bahkan setara. Kita tuh setara dengan Allah. Nah ini adalah sebuah kebahayaan. Makanya Herodes merasa dirinya seperti itu. Dan dia tidak mau melepaskan tahtanya, dia tidak mau datang menyembah. Maka sekarang siapa saya dan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Apakah kita orang yang setelah mendengar pemberitaan bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia ini dan Kristus akan datang yang kedua kali? Adakah kita datang kepadanya dengan penuh sukacita, beribadah dengan baik, menyembah Tuhan dengan baik, dan mempersembahkan hidup kita? Atau kita membiarkan kerajaan diri kita membiarkan sifat-sifat kita tetap di dalam keberdosaan karena kita malas bertemu dengan Tuhan. Yang manakah kita? Mari kita sama-sama merenungkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk terus follow, subscribe dan juga ada membership. Silakan diikuti membershipnya supaya kita sama-sama bisa belajar tentang doktrin kekristenan. Dan jangan lupa untuk terus ikuti dan juga bagikan juga video ini kepada siapapun yang Anda temui. Supaya banyak orang bisa belajar firman bersama-sama. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengulik firman.